Sebenarnya prosedur itu berlaku sama saya aja sepertinya. Konflik internal itu kan bahasanya person ya. Ya, saya tidak ada pernah punya musuh dengan anggota dewan. Tapi sebagai fungsi kontrol sosial saya sering mengkritisi dewan sebagai legislasi, sekretariat sebagai pengguna anggaran, dan satpam sebagai yang mengamankan gedung. Kita sering mengkritisi. Namanya Abdul, dia adalah pelaku pelemparan batu ke masa aksi demo Omnibus Law saat itu. Dia pelaku pelemparan batu. Kita kan dari awal memang sudah melakukan peliputan dan mengawal. Artinya saya melihat sudah jelas di RDP tersebut Bang Mido bilang ini indikatif cacat proses dan merusak cagar budaya. Kami dari Ikatan Jurnalis Cendekia Indonesia, saya Solihan Hasibuan, sangat menyayangkan kejadian pengusiran wartawan di DPRD Medan. Kami sangat mengecam kejadian itu dan mendesak agar security tersebut dapat meminta maaf. Tentunya ini sangat kami sayangkan. Dan tidak itu saja, kami juga meminta kepada Sekwan untuk memberikan bimbingan kepada oknum security itu. Kalau ketika petugas keamanan itu ada melihat barang-barang yang ataupun tindakan yang melanggar hukum, itu baru ini dihalangi oleh mereka. Jadi secara umum ya, secara masyarakat umum. Kalau nggak ada, ya nggak boleh dihalangi. Jadi itu kan sudah berarti sudah ada dugaan, ya kan? Ada penghalangan terhadap DPR. Ya saudara, ada yang menarik dari kasus ataupun upaya dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara dalam mengawal memerdekakan lapangan Merdeka Medan. Beberapa waktu lalu ketika rapat dengar pendapat di Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan, ada 2 orang wartawan yang tidak diizinkan masuk dan dihalang-halangi untuk melakukan liputan tersebut. Siapa dan mengapa wartawan tersebut dihalang-halangi dalam melaksanakan tugas jurnalistik? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif dan kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah seorang wartawan yang diusir pada saat kejadian. Di sebelah kanan kami sudah hadir bersama program eksklusif Kepala Biro Perwakilan Sumatera Utara Media Online Kabario.com, Bang ya? Rahmat Syah. Iya, bersama saya Prasetyo. Ya, Bang Rahmat Syah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang sehat kan? Sehat, Bang. Sudah lama menjadi korban pengusiran, Bang ya? Baru sekali atau pernah? Ini sudah beberapa kali. Di DPRD Medan juga? Di Medan dan kemudian pernah dikeluarkan di grup wartawan unit DPRD Medan oleh Pokja di situ ya. Iya. Pokja wartawan unit DPRD Medan. Ya Bang, seperti di opening tadi sudah kita sampaikan, Abang menjadi korban pengusiran, padahal Abang adalah seorang wartawan. Iya. Dan yang akan dimasuki adalah gedung rakyat milik publik. Iya, betul. Bukan milik swasta. Betul. Dan bukan juga milik pribadi perorangan. Betul. Bisa diceritakan Bang, awal mula mengapa pengusiran itu terjadi? Oke, sebelum saya menceritakan, saya ingin menyampaikan sangat menyesalkan sekali kejadian pengusiran atau pelarangan saya melakukan peliputan di DPRD Medan. Ini bukan kejadian pertama. Ini ada beberapa kejadian sebelumnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ya saya ini kan wartawan. Baik, harus melakukan fungsi saya sebagai kontrol sosial. Fungsi saya sebagai 4 pilar demokrasi yang harus melakukan ya peliputan, memberikan informasi kepada publik terkait persoalan-persoalan yang ada di Kota Medan. Dan ini terjadi di gedung rakyat sudah berkali-kali gitu. Dan sudah berkali-kali juga kita beritakan apakah memang Sekwan yang buka tembok atau satpamnya memang saya nggak tahu. Baik, Bang Rahmat, tanggal berapa kejadian ketika pengusiran terakhir kemarin terjadi? Terakhir itu saya kan dari awal itu kan mengikuti ataupun mengawal kegiatan revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan. Kita kawal tuh. Kenapa kita kawal?
Karena ada beberapa civil society, yaitu koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara, itu sesuai dengan RDP kemarin yang saya dapat dengar, itu mereka mengatakan bahwa ini diduga indikatif, cacat proses dan merusak. Dan mereka adalah orang yang memperjuangkan atau menggugat Pemko Medan. Dan abang terus-terusan untuk Mengawal upaya gitu. memberitakannya ya? Iya, mengawal dari awal sampai proses ini gitu. Dan dari awal Bang Miduk itu pun kita udah sering komunikasi gitu, sampai kita sama-sama ke Lapang Merdeka buat berita dan sebagainya dengan beberapa teman-teman koalisi masyarakat sipil Sumatera Utara. Kita kawal dengan media kita gitu. Akhirnya pada tanggal 27 September 2022 KMSU diundang oleh DPRD Medan untuk diundang oleh DPRD Medan melalui Komisi 4 untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait revitalisasi Lapang Merdeka. Karena sebelumnya kan kita dorong ini agak berat nih DPRD ini membuat RDP. Akhirnya setelah kita dorong mulai pemberitaan, setelah kita dorong mulai wawancara, akhirnya dijadwalkan. Ini saya bersyukur sekali bisa dijadwalkan karena ini bisa terang benderang persoalannya. Akhirnya saat itu, karena saat itu saya dikirimi undangan sama Bang Midu, kawan-kawan media tolong Bang Midu sebagai koordinator KMSU juga meminta tolong kepada kawan-kawan media untuk mengawal dan melakukan peliputan terhadap RDP. Ya kita datang ke DPR dengan penuh sopan santun dan etika. Kita sampaikan ke pos security, mengeluarkan kartu anggota bahwa kita pers. Saya kepala perwakilan wilayah Sumatera Utara tabloidradio.com dan juga Kabiro majalah CWID di Medan, saya mau melakukan peliputan terhadap RDP di DPRD Kota Medan di Komisi 4 terkait revitalisasi rumah mereka. Saya tunjukkan. Baik, jadi di tanggal 27 jadi ada prosedur Bang ya, untuk masuk ke DPR ya ketika itu ya? Sebenarnya prosedur itu berlaku sama saya aja sepertinya. Wartawan unit lain nggak gitu-gitu. Wartawan lain yang unitnya di situ ya? Nggak gitu, nggak harus menunjukkan, nggak harus ini. Baik, jadi nyolong masuk. Proses abang masuk di tanggal 27 itu bersamaan dengan koalisi masyarakat sipil? Iya, nggak bersamaan. Dia duluan. Waktu itu saya ini wartawan, maklum lah kan. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga yang saat itu nelpon ke kita bahwa akan ada aksi Hari Agraria, itu Bang John Merdeka kan, dan beberapa elemen masyarakat terkait tanah. Saya dikontak mereka untuk melakukan peliputan juga, karena kan wartawan ini kan nggak hanya fokus ke salah satu persoalannya. Baik, berarti koalisi masyarakat sipil duluan sudah masuk. Abang menyusul karena itu tadi gitu. Tapi karena kita memang merasa bagian daripada pengawalan ini, medianya ya kita merasa nggak ada masalah kalau kita terlambat. Baik, lalu abang melapor masuk ke pos ya? Iya, saya ngelapor. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ada seorang security yang mengatakan, sebentar Bang, saya tanya dulu, boleh nggak Bang masuk? Kan gitu. Ada videonya, saya rekam itu kan. Baik. Setelah dia koordinasi ke siapa dia koordinasi, akhirnya tidak boleh masuk. Oke, loh, saya terkejut gitu. Ya. Kenapa nggak boleh masuk? Saya jelaskan kepada Satpam, perintah siapa, dia nggak menjawab, dan saya jelaskan juga tentang Undang-Undang Pers nomor 40 bahwa tidak boleh melakukan pelarangan terhadap peliputan. Ada undang-undangnya, dan ketika dilarang itu ada pelanggaran. Dan ada pidana dan dendanya gitu. Udah saya jelaskan gitu, tapi mereka nggak terbuka juga apa mereka ya. Tapi abang kenal ya, Satpam yang melarang abang masuk? Saya ini di DPRD Medan ini bukan wajah baru. Dari tahun berapa abang? Saya di 2017 itu, kalau nggak salah di 2017 atau 2018, itu saya tergabung dalam Pokja wartawan ini DPRD Medan. Baik. Dan saya berangkat perjalanan studi komparatif ke Badung atau Bali kalau nggak salah. Resmi bang berarti abang Resmi. sebagai wartawan unit DPRD Medan ya? Resmi, pemberangkatannya resmi bersama Pokja wartawan DPRD Medan. Ya, lalu bisa abang ceritakan ketika abang dilarang masuk oleh Satpam tersebut, tahu namanya bang? Ya jelas nama mereka saya tahu. Itu Danrunya itu Luther Setepu. Yang melarang abang masuk tahu namanya? Ya Luther Setepu. Yang di piket itu yang perempuan saya hafal benar wajah, tapi namanya enggak. Yang hafal sekali saya Danru itu Luther Setepu. Baik, ada di situ saya lihat video abang ketika itu
ada saling rekam bang ya. Ya, saling rekam. Nah Benar. itu abang kenal ya? Oh itu kenal sekali, Satpam Bang. tersebut ya? Kenal sekali. Namanya Abdurrahman. Dia adalah pelaku pelemparan batu ke masa aksi demo Omnibus Law saat itu. Dialah pelaku pelemparan batu. Baik, sebelum kita sampai ke Oke. cerita yang lain, kita lanjut lagi bang di persoalan ini. Kita ingin tahu bang, karena abang sebutkan tadi di 2017 abang sudah tergabung dalam unit Pokja DPRD Medan. Iya. Benar bang ya? Benar. Lalu di tahun 2022 ini ketika abang mengawal kasus dari revitalisasi Lapan Merdeka, ini sepertinya menutup diri DPRD Medan. Oh jelas. Pada menutup diri. abang sebagai seorang wartawan. Iya. Saya udah tahu jawabannya kenapa mereka menutup diri. Apakah sebelumnya juga ada konflik internal antara abang dengan pihak DPR ataupun pihak dari keamanan di DPRD Kota Medan? Konflik internal itu kan bahasanya person ya. Iya. Saya tidak ada pernah punya musuh dengan anggota dewan. Tapi sebagai fungsi kontrol sosial saya sering mengkritisi dewan sebagai legislasi, sekretariat sebagai pengguna anggaran, dan satpam sebagai yang mengamankan gedung. Kita sering mengkritisi. Berarti abang sempat juga ada kasus-kasus di luar revitalisasi ini yang sering abang terus suarakan ya? Wah sering sekali. Gitu. Oke, Tulisan saya di media boleh nanti kita buka. Tadi abang sebut ada kritisi terhadap satpam bang ya? Ya. Ini karena kasus ini berdekatan sekali. Oh iya. Yang melakukan penyetopan abang di pintu masuk adalah Iya. satpam. Iya. Kita tertarik ingin tahu. Oke. Kritisi seperti apa bang sebenarnya yang abang lakukan kepada satpam? Oke, yang paling menyakitkan bagi saya yang dilakukan satpam itu adalah melempar batu ke aksi pendemo. Ada berapa sebenarnya kasus yang abang soroti? Banyak, Satpam. satpam banyak. Oke, satu-satu kita ceritakan tentang pelemparan batu seperti apa? Pelemparan batu. Oke, kita kupas pelemparan batu. Jadi waktu itu saya melakukan peliputan di bawah. Itu ada batu yang terlempar dari atas. Tahun berapa itu, Bang? Penerima aksi. Saya kira tahun 2020 atau 2019. Saya lupa. Itu Tapi demo terkait Omnibus demo Law. Omnibus Law, menolak Omnibus Law. Baik. Beberapa aktivis ya kan, dan gerakan-gerakan yang ada itu menolak Omnibus Law. Kita di bawah, saya melakukan peliputan, tiba-tiba batu dari atas. Setelah melihat batu dari atas, saya melakukan investigasi nih. Saya kan tahu nih DPR ini, karena saya sudah di situ sebelum gedung itu jadi DPR tuh saya udah main-main di situ. Boleh kita tes bang ya? Ada berapa lantai DPRD Kota Medan? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ada berapa pintu yang bisa masuk dari luar? 1, 2 ya? sebelah kiri sebelah kanan. Iya. Depan. Berarti pas sekali yang dibilang Amen juga. yang disampaikan oleh Bang Rahmat ya, karena kita ingin membuktikan juga saudara, apakah yang dibilang Bang Rahmat mengaku sebagai Pokja tergabung dalam Pokja unit DPRD Medan asli atau palsu? Ternyata kita coba, ada beberapa pertanyaan tadi ringan saja, ternyata bisa jawab. Nah, kita lebih lanjut lagi tadi. Setelah abang investigasi, seperti apa investigasi yang abang lakukan? Ya terkait pelemparan batu itu. Iya. Ya kita investigasi, akhirnya muncul 2 orang satpam pelaku. Yang melakukan pelemparan batu itu 2 orang satpam. Itu yang membuat kita sangat kecewa, miris. Kenapa satpam yang digaji pakai uang rakyat, yang dibiayai, difasilitasi, malah melempar batu ke pendemo yang kepada rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi. Tadi abang sampaikan sudah mendapatkan informasi hasil investigasi abang. Ada satpam bang ya? Ada yang melakukan pelemparan. Muncul dua nama satpam, yang 2 pelaku ya. Iya. 2 pelaku yang melakukan pelemparan dari atas gedung, itu paling atas itu, kepada pendemo saat itu yang sedang melakukan aksi tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja saat itu. Abang tahu ya siapa satpam tersebut? Tahu, dan kemudian dipublikasikan kok sama Polrestabes. Waktu itu Bang Tatan, Kabid Humas Polda, dia buat konferensi pers rilis, dia menyatakan bahwa satpam pelakunya, dan sudah ditetapkan tersangka 2 orang. Ya. Namanya siapa pak? Satu aja saya sebut, itu Baik. yang ngerekam saya. Yang rekam abang, termasuk salah satu. Iya. Baik, ini menjadi menarik sekali saudara ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu muncul lagi sebagai satpam Dan kemudian yang ada melakukan di aksi DPRD Medan. dan mungkin melakukan aksi itu tadi, merekam-rekam wartawan. Saya sempat tanya ke mereka, apakah kapasitas saudara merekam saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang
pengerusakan di sini, membuat ini kan satpam kan satuan pengamanan, yang diamankan siapa gitu, wartawan diamankan kan aneh, wartawan direkam kan aneh gitu. Baik, ini kan berarti yang merekam adalah salah satu dari pelaku pelemparan Bang ya? Iya, saya hafal betul itu dia, Memang tidak salah Bang ya? 100%. Baik, berarti ini kalau ceritanya sudah ditetapkan sebagai tersangka namun bisa lagi dipakai, kita mencurigai ada permainan dalam perekrutan satpam. Apakah Abang pernah memberitakan juga atau melakukan investigasi sebenarnya ada proses yang salah atau ada temuan Abang dalam perekrutan satpam ini di DPRD Kota Medan? Ya, saya ini kan wartawan, fungsi kontrol sosial. Ya, saya melakukan fungsi saya, terutama satpam. Baik, Satpam itu saya sering kritisi, makanya mungkin mereka ada rasa sakit hati. Yang pertama itu, kalau kita bicara satpam, kan bicara anggaran, Bang. Pengadaan ya. iya. Kalau kita bicara satpam, bicara anggaran. Berapa anggaran untuk satpam? Itu di tahun 2019 itu 1,2 M. Cukup besar Bang ya? 1,2 cukup besar, sehingga pernah salah satu anggota dewan yang Bang Robi Barus, Baik. yang sekarang ketua komisi 1 DPRD Kota Medan, itu berbicara ke media. Ini satpam ini digantinya sama Satpol PP karena anggaran terlalu besar, apalagi masa itu Covid. Tapi Sekwan nggak mendengar, dan ketua DPRD nggak menggubris lah apa yang disampaikan oleh Bang Robi. Dan saya sepakat sama Bang Robi, ini satpam. Ya. 1,2 itu pernah Abang lakukan investigasi juga tidak? Berapa orang satpam yang diperlukan dan peruntukannya sudah tepat? Saya punya data, tapi saya lupa. Baik. Saya punya data, waktu itu saya juga pernah mewawancarai salah satu kasubag perlengkapan yang sudah pensiun, namanya Agung Erdianto. Itu juga dia mengungkap terkait kecurangan yang terjadi, bahkan sampai lapor ke BPK, ke Polda terkait pengadaan satpam ini. Itu saya pernah telusuri sampai ke situ. Berapa orang Bang satpam yang di Saat ini saya nggak tahu, yang jelas 4 pimpinan DPRD itu memiliki tenaga keamanan pimpinan, mereka semua satpam. Di dalam gedung itu banyak juga sih. Saya angka lengkapnya itu angka detailnya saya. Tapi lupa. dengan nilai 1,2 M sudah tepat. Menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi saat ini itu di 2019 ya, apalagi 2022 pasti kan mengalami peningkatan. Baik, itu kan soal anggaran Bang ya. Karena Abang sebutkan juga tadi ada satpam yang kebetulan berkonflik dengan Abang ketika Abang mau masuk di tanggal 27 September Iya. sebagai tersangka Iya. di dalam demonstrasi sebagai pelaku pelemparan. Tapi Iya. muncul lagi Bang di Iya. tanggal 27 itu Iya. yang menghalang-halangi tugas Abang sebagai seorang jurnalis. Iya. Sebenarnya Bang, ada pernah informasi atau investigasi yang Abang lakukan seperti apa proses perekrutan satpam di DPRD Kota Medan? Yang jelas itu kan PT ya. Yang jelas itu bukan pribadi. PT dia ikut tender di bagian pengadaan kan gitu kan, menang gitu. Setiap tahun PT itu berubah-ubah pemenangnya, tapi orangnya tetap sama. Saya pun menjadi tanya-tanya besar gitu. Ada PT dan tiap tahun berganti, lalu pemenangnya berganti, lalu orangnya personel satpamnya sama juga. Ini ada apa? Dan itu pernah di RDP kan kok, Bapak dengar pendapat. Sudah pernah Abang angkut juga dalam berita. Sudah. Dan hasilnya sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Baik. Ada apa di DPR? Berarti ini salah satu dendam juga. Kemungkinan satpam Bukan dendam saya ya, Bang. Iya. Saya hanya melakukan Seperti dengan prosedur. Bang Rahmat ya. Bisa jadi. Oke, Bang Rahmat, ini kan satpam Bang ya. Mungkin ada kasus lain yang besar yang pernah Bang ungkap sehingga ini menjadi wanti-wanti mereka Banyak, untuk Bang. menghalangi Abang. Banyak Bang, bahkan Ada satu yang terbesar mungkin? banyak dan Satu saja. perjalanan dinas DPR. Perjalanan dinas seperti apa? Ya itu kan udah jelas audit BPK, mereka harus mengembalikan kerugian negara waktu itu. Saya ungkap. Dan hasilnya tak ada tanggapan Polda. Berapa ada uang unsur perjalanan pidana. dinas? Berapa anggarannya Bang? Oh besar Bang. Sekitar berapa? Di tahun berapa ya? Waktu Sekwannya Abdul Aziz itu 100 M kalau nggak salah, hampir ya, 92 gitu, tak berapa. Oke, besar loh. Lalu temuannya di mana? Temuannya itu gini loh Bang, banyak difiktif kan, billing hotel fiktif. Ini BPK ya, Iya. bukan saya ya.
billing hotel fiktif. Billingnya itu difiktifkan dan mereka harus mengembalikan. Dan tidak dikembalikan. Ya saya nggak tahu. Baik. Ketika saya mau konfirmasi ya dihalang-halangi kan gitu. Baik, Bang, kita masuk lagi nih karena sudah membahas mungkin ada kaitan mungkin ya persoalan antara Abang dengan pihak internal DPRD Kota Medan. Nah, kita ingin masuk kembali ke persoalan kasus dari revitalisasi Lapan Merdeka Medan. Oke. Abang kan sudah mengawal sejak awal Iya, kita kawal. dan baru-baru ini saja bisa masuk di RDP kan. Oh iya, setelah perjuangan yang panjang saling lapor nih. Bahkan Ketua Komisi 4 kita lapor ke BKD nih. Maksudnya Bang Midu, kemarin lapor ke BKD, kita naikkan beritanya, kita share kemana-mana. Udah sampai ke tahap itu, kita mendesaknya supaya RDP. Iya. Dan kita tahu di RDP pertama itu dibatalkan sepihak. Betul. Saya di Yang situ. RDP Abang kedua itu Abang diusir ya. Iya, saya di situ tuh. Dan apa persoalan revitalisasi ini sehingga sulit sekali menurut Abang Sebagai media ya. untuk di RDP kan? Sebagai media. Baik. Oke. Kita kan dari awal memang sudah melakukan peliputan dan mengawal. Artinya saya melihat sudah jelas di RDP tersebut Bang Mido bilang ini indikatif cacat proses dan merusak cagar budaya. Saat itu Bang Deddy Aksari mengatakan perlu dibentuk pansus DPRD Medan sehingga ini menjadi terbuka dan terang benderang gitu loh. Ada orang-orang yang nggak dilibatkan dalam proses revitalisasi ini. Tapi Abang yakinin ya ini cacat proses ya? Iya, setelah hasil wawancara saya sama Mido dan beberapa aktivis lingkungan dengan melobangi Lapan Merdeka itu dan praktisi lalu lintas ya Pak Burhan ya. Lalu kesulitan untuk menembus RDP itu apa sebenarnya Bang? Ya gini Bang ya, ini kan politik ya Bang ya. Politik, gedung politik ini sebenarnya ya. Bukan gedung rakyat Bang ya? Sebenarnya kalau saat ini enggak. Baik. Karena kan tarik menariknya kuat kan gitu. Karena ini apalagi yang meletakkan batu pertama nih Pak Presiden. Artinya mungkin ada beberapa dewan yang mau menjaga marwah ya, menjaga marwah Presiden gitu. Jadi seandainya ini dibentuk pansus, seandainya ini dibentuk di RDP kan, itu kan marwah Presiden kan jadi ini nih, dia meletakkan batu pertama kok jadi ribut kan gitu. Saya melihatnya seperti itu, kepentingannya besar gitu. Sangat kuat sekali Bang ya? Sangat kuat karena luar biasa kan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Ketua DPR sampai dilaporkan ke BKD kan nggak mau buat RDP saat itu karena membatalkan sepihak ya, karena membatalkan sepihak. Ya, Bang Rahmat, ketika Abang saling rekam di DPRD Medan, ujungnya seperti apa saat itu? Abang pergi atau menunggu? Ya saya pergi untuk apa? Mereka punya pasukan. Itu yang mendatangi saya banyak loh, DPR bukan satpamnya banyak gitu. Berapa orang? Dan saya pasti mengurus energi di situ kan. Berapa orang Bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kalau nggak salah. Ada 7 orang itu mengepung Abang semua? Iya. Saya bingung juga. Boleh lihat track record saya di DPR. Saya nggak pernah mencuri di DPR. Saya nggak pernah melakukan pelecehan seksual di DPR, misalnya ganggu honor atau apa gitu. Tidak pernah meminta imbalan ya? Bang? Tidak pernah kita nanduk kalau bahasanya ya. Iya. Mungkin karena Abang mungkin idealisnya tinggi, mungkin ini menjadi hambatan bagi pihak orang DPR ya? Ya gimana? Anti kritik ya. Anti kritik. Saya nggak tahu juga kenapa kayak gitu. Tapi tidak ada pemukulan Bang ya? Saat Ya Abang sampai saat ini nggak ada. Tapi itu melarang saya meliput, itu pukulan keras bagi saya gitu. Undang-undang loh dilarangnya. Tapi tidak ada wartawan lain ya Bang? Selain Abang saat itu? Saat itu nggak ada. Tapi hal ini sudah Abang adukan juga sudah ceritakan juga ke kawan-kawan wartawan yang lain? Itu dong, bahkan udah viral kok. Ada beberapa media yang menaikkan ini. Ya Abang terima kasih juga yang mau menaikkan ini. Ada beberapa media, bukan saya sendiri aja yang udah menaikkan ini. Mungkin ada 10 media. Ya baik, terakhir Bang Rahmat, karena ini juga isunya sangat seksi sekali. Oh iya. Dan tugas jurnalistik sebenarnya dilindungi dalam undang-undang pers. Iya. Nomor 40 kan gitu. Iya benar. Jadi apa yang ingin Abang sampaikan kepada rekan-rekan media yang ada di Sumatera Utara khususnya dan di seluruh Indonesia terhadap kasus ini, dan juga apa yang ingin Abang sampaikan kepada
pihak dari DPRD Medan maupun kepada sekretariat DPRD Kota Medan? Oke, yang jelas wartawan itu adalah bagian daripada 4 pilar demokrasi: eksekutif, yudikatif, legislatif, dan wartawan. Dan wartawan, jurnalis itu setiap hari pers nasional itu yang digaungkan oleh Bapak Presiden. Artinya semua elemen, marilah kita masing-masing saling menghargai ya, jangan anti kritik, karena kalau di Sumatera Utara ini yang katanya kota ketua, ya kan Bang, banyak kali kejadian Bang, wartawan di DPRD diintimidasi, dikriminalisasi, ada wartawan yang ditembak mati di Siantar kan, ada wartawan yang disiram air keras, ada wartawan yang dikriminalisasi. Saya juga pernah dikriminalisasi, sering gitu ya kan, terkait peliputan-peliputan. Ya tidak hanya di DPR, 303, narkoba dan semuanya gitu ya. Jadi ya tolonglah yang harusnya DPR itu sebagai simbol demokrasi ya, malah mereka memperlakukan saya seperti ini. Saya kira ketua DPR harus angkat bicara, Sekwan juga harus angkat bicara, jangan diam aja. Saya sudah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi pimpinan DPR dan Sekwan, sampai saat ini mereka tidak mengatakan satu kalimat apapun terkait kejadian yang saya alami. Itu yang saya kesalkan. Kita ada yang ketinggalan juga nih Bang Rahmat. Informasinya Abang juga pernah diteror terkait dengan peliputan revitalisasi Lapangan Merdeka. Nah, udah capek Bang diteror kita. Seperti apa ceritanya Bang? Berapa kali sudah diteror? Kalau saya sih teror itu saya anggap sebagai bagian daripada biasa. Tapi ya udah, kita tetap jalan. Terornya melalui apa Bang Rahmat? Ya melalui WA, melalui kawan-kawan, misalnya sesama media juga. Jangan lah itu mainan raja misalnya. Tapi Abang kenal yang mengirim pesan singkat melalui WhatsApp? Kadang Pejabat? ya nggak usah kita ungkap lah, yang penting nanti udah lah. Itu biasa. Sudah berapa kali Bang diteror? Ya ada beberapa kali lah. Saya kira ya itu tadi gitu. Tapi memang terkait dari pengawalan Abang untuk pemberitaan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan ya? Iya. Baik, terima kasih Bang Rahmat atas waktunya. Kita harapkan kejadian ini tidak terulang kembali Bang ya, karena Iya jelas. jurnalistik dilindungi dalam undang-undang pers Bang ya. Iya, dan saya rasa itu undang-undangnya udah puluhan tahun ya. Artinya harusnya nggak diulang-ulang lagi gitu kejadian ini gitu. Apalagi di gedung rakyat kan. Baik. Orang-orang yang cerdas lah. Baik, terima kasih Bang Rahmat. Oke. Sehat-sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Kabiro Perwakilan Sumatera Utara, kabarriau.com. Saya Prasetyo mengabarkan untuk program eksklusif Aktual Channel. Kami dari Ikatan Jurnalis Cendekia Indonesia, saya Solihana Sibuan, sangat menyayangkan kejadian pengusiran wartawan di DPRD Medan. Kami sangat mengecam kejadian itu dan mendesak agar security tersebut dapat meminta maaf. Tentunya ini sangat kami sayangkan. Dan tidak itu saja, kami juga meminta kepada Sekwan untuk memberikan bimbingan kepada oknum security itu. Bila perlu Sekwannya dengan security-nya juga meminta maaf kepada sahabat kami itu. Kejadian ini memang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Maka kami mengambil sikap bahwasanya Ikatan Jurnalis Cendekia Indonesia mengecam dan mendesak oknum yang melakukan pengusiran itu meminta maaf. Dan kepada Sekretariat Dewan DPRD Medan untuk betul-betullah mendidik, memberikan bimbingan kepada petugas-petugas security itu. Jangan mereka masuk bekerja itu karena ada kedekatan, lalu mereka tidak dibimbing. Ingat, kalau tidak silap, di bab 8 pasal 18, kalau tidak silap saya, di bab 8 pasal 18, di situ jelas menghalang-halangi wartawan denda 500 juta. Bila tidak masuk, kan begitu. Jadi itu yang kami minta. Saya Solihana Sibuan
dari Ikatan Jurnalis Cendekia Indonesia sangat mengecam dan mengutuk kejadian tersebut. Jadi pertama itu jika si Rahmat memang tujuannya di situ adalah penugasan sebagai PR untuk melakukan peliputan sesuai undang-undang yang berlaku, dan artinya tidak dibenarkan kalau ada upaya penghalangan ya sesuai undang pers juga. Nah, jadi ketika ada upaya untuk menghalangi itu oleh pihak-pihak terkait atau pihak keamanan yang menghalangi tugas pers itu bisa dipidana sesuai undang-undang. Nanti dicek aja itu ada di pasal 2 pasal 3 pasal 4 ya, pasal 4 ayat 3 dicek aja. Nah, pasal 4 ayat 4 itu dicek aja di situ. Lalu kita imbau juga kepada saudara Rahmat ya, jika memang ada perlakuan dari pihak yang menghalangi dia, menghalangin, memperoleh data, memperluaskan informasi gitu kan. Itu silakan dilaporkan ke polisi gitu. Kita yakin sih pasti mau memproses ini gitu. Karena sebelumnya juga ada kasus yang yang diproses oleh kepolisian terkait terkait pers juga lah, bukan undang-undangnya ya. Nah, saya juga sama orang-orang Polda juga, mereka juga bersedia kok ini kalau ada yang menghalangi tugas pers gitu. Lalu kita lihat alasan dari pihak yang menghalangi ini apa kan nggak diperfokuskan, undang lain mungkin yang dilanggar ya, jadi undang-undang pelayanan publik kita harusnya ada itu pengamanan di situ. Kemudian ada SOP itu tapi intinya yang tidak melanggar undang-undang pasti diperbolehkan masuk ke ruang publik fasilitas umum kan, ini kan masuk. Nah, kita seperti DPRD ya. Kalau ketika petugas keamanan itu ada melihat barang-barang yang ataupun tindakan yang melanggar hukum, itu baru boleh dihalangi oleh mereka. Jadi secara umum ya, itu secara masyarakat umum. Kalau nggak ada, ya nggak boleh dihalangin. Gitu. Jadi itu kan berarti sudah ada dugaan, ya kan? Bahwa ada penghalangan terhadap tugas pers. Nah, apa yang melanggar hukum? Kan gitu, melanggar hukum. Contoh yang melanggar hukum itu misalnya dia bawa senjata tajam, dia bawa narkoba, dia bawa senjata api gitu kan. Nah itu kan dilanggar. Nah itu nggak boleh masuk kan gitu. Dan penyelenggara pelayanan publik, ya ini mereka ini kan pelayanan publik ya. Penyelenggara pelayanan publik itu dalam arti kan ada satuan kerjanya ya. Itu dia ada buat sebuah aturan bagaimana mekanisme masuk ke dalam dewan. Ini secara umum juga kita juga wartawan harus mengikuti itu gitu kan. Itu kita ikutin ya, selama dia nggak ada yang aneh-aneh yang melanggar hukumnya silakan aja gitu. Nah sekarang tugas wartawan kita dilindungi oleh undang-undang pers. Nah itu sudah dilindungi kita oleh undang-undang pers dan kita tidak tidak melanggar hukum yang pelanggaran hukum pidana atau apa ya boleh masuk gitu.